Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan video kami yang berjudul Filsafat Sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Rinaldi dan rekan saya yang selanjutnya akan membacakan presentasi videonya yang bernama Nasrun Salim Sitorus. Baiklah, langsung saja kita buka presentasi videonya yang berjudul dengan Filsafat Sejarah. Baiklah, sebelum kita menjelaskan filsafat sejarah, marilah kita memahami apa arti dari filsafat dan sejarah. Filsafat secara harfiah berasal dari kata philo dan sophos. Philo berarti cinta dan sophos itu berarti ilmu atau hikmah. Jadi filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Pengertian dari teori lain menyatakan kata Arab dari bahasa Yunani philosophia. Philos berarti cinta, sophia berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Aristoteles mengatakan filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud atau ontologi. Adapun pengertian filsafat mengalami perkembangan sesuai era yang berkembang pula. Pada abad modern, filsafat berarti suatu pekerjaan yang timbul dari pemikiran. Filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Istilah filsafat telah dikenal manusia sejak 2000 tahun yang lalu pada masa Yunani kuno di Miletus, Asia Kecil, tempat perantauan orang Yunani. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Kata ini memberikan gambaran pendekatan ilmu sejarah yang lebih analogis karena memberikan gambaran pertumbuhan peradaban manusia dengan pohon yang tumbuh dari biji yang kecil menjadi pohon yang rindang dan berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk dapat menangkap pelajaran atau pesan-pesan sejarah di dalamnya memerlukan kemampuan pesan-pesan yang tersirat sebagai ibaran atau imrohnya di dalam. Dari segi lain, filsafat sejarah itu berupaya menemukan komposisi setiap ilmu pengetahuan dan pengalaman umum manusia. Di sini perhatian lebih diarahkan pada kesimpulan dan bukannya pada penelitian tentang metode ataupun sarana yang digunakan seperti yang digunakan dalam metode analitis. Dalam kegiatan konstruktif, filosof sejarah bisa mencari pendapat yang paling komprehensif yang bisa menjelaskan tentang makna hidup dan tujuannya. Keingintahuan seseorang mengenai suatu kebenaran menimbulkan adanya gagasan. Ketika gagasan itu diolah untuk menjelajahi pemahaman yang lebih luas tetapi mendasar, maka akan menghasilkan suatu ilmu yang disebut dengan filsafat. Ditujukan untuk pengembangan dan inovasi pengertian baru yang dapat dijadikan landasan di dalam suatu masalah yang berhubungan. Dari hal tersebut memberikan pandangan bahwa berbagai ilmu lahir filsafat sehingga pengajaran mengenai filsafat sangat diperlukan. Berikut uraian yang saya bacakan ini pengertian dari filsafat menurut para ahli. Menurut para ahli seperti Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Dan Aristoteles mengemukakan filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan menurut Muntahari ada 3 cara mendefinisikan sejarah. Ada 3 cara. Yang pertama itu sejarah tradisional, yaitu pengetahuan tentang kejadian, peristiwa, dan keadaan manusia di masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan masa kini. Berikut yang kedua, sejarah ilmiah, yaitu pengetahuan tentang hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui
pendekatan dan analisis atas peristiwa yang masa lampau. Dan yang ketiga, filsafat sejarah, yaitu pengetahuan tentang perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain. Ia membawa hukum-hukum yang menguasai perubahan ini. Dengan kata lain, sejarah adalah ilmu tentang menjadi masyarakat, bukan tentang mewujudkan masyarakat saja. Dan Spengler Toynbee mengukuhkan sebagai sejarah perkembangan yang sesuai dengan putaran perubahan yang tetap dan selalu kembali. Pendapat lain tentang sejarah yang dikemukakan oleh Hugiono dan Purwentara bahwa dalam penulisan sejarah perlu dibedakan terlebih dahulu antara sejarah dalam kerangka ilmiah dan sejarah dalam kerangka filosofis. Sejarah dalam kerangka ilmiah itu adalah sejarah sebagai ilmu, artinya sejarah sebagai salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta manusia di masa lampau beserta seluruh kejadian yang maksud untuk menilai secara kritis tersebut. Sejarah dalam kerangka filosofis adalah sejarah dalam pengertian sebagai filsafat sejarah. Ungkapan filsafat sejarah menunjukkan pada dua jenis penyelidikan secara berbeda. Secara tradisional, ungkapan tersebut telah digunakan untuk menunjuk pada usaha memberikan keterangan atau tafsiran yang luas mengenai seluruh proses sejarah. Filsafat sejarah dalam arti ini secara khas berurusan dengan pertanyaan seperti apa arti, makna, dan tujuan sejarah, atau hukum-hukum pokok mana yang mengatur perkembangan dalam perubahan sejarah. Filsafat sejarah mengandung dua spesialis. Pertama, sejarah berusaha untuk memastikan suatu tujuan yang mengurus dan menguasai semua kejadian dan seluruh gejalannya sejarah. Usaha ini sudah dijalankan berabad lamanya. Kedua, sejarah yang bertujuan untuk menguji serta menghargai metode ilmu sejarah dan kepastian dari kesimpulannya. Dalam kajian modern, filsafat sejarah menjadi suatu tema mengandung dua segi yang berbeda dari kajian tentang sejarah. Segi yang pertama berkenaan dengan kajian metodologi penelitian ilmu ini tujuan filosofis. Pengujian yang kritis ini termasuk dalam bidang kegiatan analitis dari filsafat, yakni kegiatan yang mewarnai pemikiran filosof pada zaman modern dengan cara khususnya. Ia mempelajari tabiat, pemikiran, hukum-hukum logika, keselasian, dan hubungan antara pikiran manusia dengan kenyataan, tabiat, realitas, dan kelayakan metode yang dipergunakan dalam mengantar pada pengetahuan yang benar. Yang kedua yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat di Barat menurut Surajio dalam buku Ilmu Filsafat. Sejarah filsafat dibagi dalam periode Yunani kuno, abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Zaman filsafat di Yunani kuno. Zaman kuno meliputi zaman Prasokrates di Yunani. Tokohnya yang dikenal dengan nama filsuf atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk yang dianggap asal dari segala sesuatu. Menurut Anaximenes, arche di udara, Pythagoras, arche itu bilangan, Heraklitos itu api. Itu juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu mengalir. Zaman yang kedua, zaman abad pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan mengalami dua periode. Yang pertama itu periode patristik. Periode patristik yang berasal dari bahasa Latin itu berarti bapak-bapak gereja atau ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen, berlangsung sekitar 800 tahun sampai 1500 Masehi. Zaman modern yang ketiga, zaman modern dimulai dari zaman Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik. Pusat perhatian itu tidak lagi kosmos seperti zaman kuno atau Tuhan seperti abad pertengahan, melainkan manusia.
Mulai zaman modern, inilah manusia dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Yang terakhir, masa kini. Masa kini dimulai dari abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh seperti positif, marxisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Aliran ini sangat terikat oleh keadaan negara maupun lingkungan bahasa, sehingga dalam perkembangan terakhir lahirlah filsafat analitis yang lahir sejak 1950 tahun. Yang kedua, sejarah filsafat di bagian timur. Tadi kan di bagian barat, sekarang bagian timur. Filsafat bagian timur yang pertama India. Filsafat India menurut Rabindranath Tagore, filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Sejarah filsafat India dibagi menjadi 4, yaitu periode Weda, periode Wiryacarita, periode Sutra-Sutra, periode skolastik. Yang pertama itu periode Weda. Periode Weda itu adalah suatu pengumpulan mantra-mantra yang berbentuk syair yang dipergunakan untuk mengundang dewa yang untuknya akan dipersembahkan korban agar ia berkenan menghadiri upaya korban itu, juga untuk menyambut dewa yang diundang tadi setelah dianggapnya sebagai telah hadir dan untuk mengubah korban yang dipersembahkan sehingga menjadi makanan dewa yang sebenarnya. Kitab Weda itu berbentuk prosa yang pewahyuannya terjadi setelah zaman mantra-mantra diwahyukan. Kitab Upnashitsa Jadi yang menonjol untuk filsafat India adalah Upanishad, yaitu ajaran tentang hubungan antara Atman dan Brahman. Atman adalah segi subjektif dari kenyataan diri manusia. Brahman adalah segi objektif makrokosmos alam semesta. Yang kedua, periode Wicarita. Periode ini sering disebut dengan periode epik atau periode hikayat cerita kepahlawannya. Periode ini meliputi berkembangnya Upanishad tertua dan sistem filsafat. Yang ketiga, periode Sutra. Pada periode ini bahan yang berupa konsep pemikiran menjadi banyak sehingga sukar sekali untuk disederhanakan serta perlu untuk membuat semacam rangkuman skema kefilsafatan yang pendek dan ringkas. Ikhtisar ini dibuat dalam bentuk sutra. Yang terakhir, periode skolastik. Periode ini guru-guru filsafat dijumpai berselisih paham dengan masing-masing mempunyai teori yang sendiri yang cukup mantap dengan mengajukan alasan yang tersusun rapi. Yang kita bahas ini yang selanjutnya yaitu objek filsafat. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu pengetahuan, pembentukan pengetahuan. Ada 2 objek filsafat, yaitu objek material dan objek formal. Objek material itu adalah suatu bahan. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek formal yaitu sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian ataupun pembentukan pengetahuan itu. Jadi yang membedakan filsafat dengan ilmu lain terletak dalam objek material dan objek formalnya. Dalam ilmu-ilmu lain, objek material membatasi dari apapun pada objek formalnya, membahas objek materialnya itu sampai ke hakikatnya untuk esensi yang dihadapinya. Baiklah, pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Nasrun Salim Sitorus. Kepada Nasrun dipersilahkan. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, berpikir radikal, berarti berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua yaitu mencari asas, berarti berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas.
Yang ketiga, berburu kebenaran. Kebenaran filsafati tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Yang keempat, mencari kejelasan. Mengejar kejelasan berarti berjuang untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, yang gelap, bahkan juga serba rahasia yang berupa teka-teki. Yang kelima, berpikir rasional. Berpikir rasional adalah berpikir logis, sistematis, dan kritis. Asal filsafat itu ada beberapa hal yang mendorong manusia berfilsafat. Yang pertama, ketakjuban. Ketakjuban ini hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang berperasaan dan berakal budi. Yang kedua, ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan dongeng menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, serta peristiwa itu manusia tidak puas dengan penjelasan-penjelasan yang lambat-lambat mulai berpikir secara rasional. Yang ketiga, hasrat bertanya. Takjuban manusia telah melahirkan pertanyaan. Semakin banyak manusia, pasti banyak pertanyaan dan banyak ketidakpuasan tentang pertanyaan. Dan yang keempat, keraguan. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti hakikatnya merupakan suatu pertanyaan tentang adanya keraguan di pihak manusia yang bertanya. Dan yang kelima, kesadaran dan keterbatasan. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran akan keterbatasan, manusia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Manfaat belajar filsafat. Yang pertama, menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Dan yang kedua, memberi alternatif penanganan masalah terdalam manusia serta hakikat kebaikan dan kebenaran. Dan yang ketiga, merefleksikan pikiran filsuf terhadap dan mengambil maknanya untuk kehidupan sekarang. Dan yang keempat, mampu berpikir kritis, rasional, dan otonom dan mandiri. Kegunaan filsafat sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap, bertindak secara sadar, dan menghadapi gejala peristiwa yang timbul dan alam dan masyarakat. Berfilsafat, orang harus mengetahui dan memahami ajarannya secara ilmu. Filsafat berguna untuk penghubungan antardisiplin ilmu. Yang terakhir, peranan filsafat. Peran filsafat itu ada berbagai macam. A. Pendobrak. B. Pembebas. C. Pembimbing. Pembimbing itu ada berbagai macam. Contohnya ada 2. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dan mitis. Yang kedua, filsafat membebaskan manusia dari cara yang berpikir picik dan dangkal, atau lebih kurangnya yang lebih mendalam atau radikal. Kesimpulannya, filsafat adalah upaya manusia untuk menyelidiki segala sesuatu yang secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Jadi, dalam filsafat, objek tidak membatasi diri. Filsafat membahas objek sampai ke dalam-dalamnya, sampai keradikalan dan totalitas.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.